saudara, udah di luar kepala, saking di luar hilang tahuan. Yuk sama-sama Roma 8 ayat 37 yang sudah di sana mulai bilang aku diberkati. Sama-sama kita baca 3 ya. Tetapi dalam semuanya itu kita apa? Kita lebih Orang-orang yang menang oleh Dia yang telah apa? Sekali lagi saudara 3 ya. Tetapi dalam semuanya itu apa? Lebih daripada oleh Dia yang telah apa? Mengasihi kita. Tenang saja saudara, murid ini kemarin nggak akan masuk lagi hari ini saudara. amin. Saya mau bilang saudara, punya korelasi dengan khotbah minggu lalu di bagian depan saudara, atau bagian opening saudara. Saya bilang namanya hidup pasti masalah tentang persoalan kehidupan bisa datang kapan saja. Namanya hidup dalam setiap kita saudara yang kita jalani, yang namanya tantangan, yang namanya persoalan, yang namanya orang jahat di saat dimana-mana saudara. Mau sebaik apapun kita, mau setulus apapun kita, bisa saja ada orang yang senang sama kita, akhirnya punya rancangan jahat, ingin menyerang dan lain sebagainya. Tapi saya mau bilang saudara, sekalipun dalam hidup ada peperangan, kita harus ingat baik bahwa saudara dan saya diciptakan untuk menang. Katakan amin. Amin. Sama-sama bilang sama saya diciptakan untuk pemenang, untuk menang. Sama-sama bilang sama saya diciptakan untuk menang. Saya diciptakan untuk Sama-sama menang. bilang sama saya adalah pemenang. Saya adalah pemenang. Bilang kanan kirimu, kita lebih daripada pemenang. Kita lebih dari pemenang. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, makanya hari saudara, saya akan ajak saudara untuk membahas satu judul khotbah, yaitu Victorious Life, atau bicara tentang hidup yang berkemenangan. Sama-sama bilang sama saya, hidup yang berkemenangan. Sama-sama bilang sama saya, hidup yang berkemenangan. Amin. Nah, hari ini saudara, kita akan melihat apa kunci hidup yang berkemenangan. Doa saya dalam firman Tuhan hari ini, ketika kita lakukan dengan sungguh-sungguh apapun peperangan setiap kita akan melihat kemenangan dari Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. So, apa kunci hidup yang berkemenangan? Yang pertama saya mencatat di sini saudara adalah memiliki hubungan dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, memiliki hubungan. Sama-sama bilang sama saya, hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Coba Tuhan. kita buka Roma 8 ayat 31. Roma pasal yang ke-8, kita akan baca saudara satu ayat itu di ayat yang ke-31 yang sudah di sana. Roma 8 ayat 31. Siapakah Abang? Sekali lagi saudara, 3 ya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan apa? Kalau saudara perhatikan, kata di pihak itu bahasa aslinya adalah huper. Saudara, apa sih makna dari huper? Adalah memihak. Sama-sama bilang sama saya, memihak. Yang dimaksudkan dengan memihak adalah begini saudara, Allah berdiri di samping kita menjadi pembela. Sama-sama bilang sama saya, Allah di samping kita. Allah di samping kita. Sama saya, kedekatan dengan Allah. Kedekatan dengan Sama-sama Allah. bilang sama saya, hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah. Jadi kunci kemenangan yang pertama adalah ketika kita dekat dengan Allah, ketika kita punya hubungan dengan Allah, di situ ada kemenangan. Kenapa? Karena Allah adalah sumber kemenangan yang sejati, yang setuju. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Makanya saya mencatat di Alkitab, mereka yang melihat kemenangan dalam setiap peperangan dalam hidupnya, mereka adalah orang-orang yang dekat sama Tuhan. Kita lihat Musa bisa melihat kemenangan demi kemenangan karena dia pribadi yang dekat dengan Allah. Ketika bicara tentang Yosua, kenapa dia bisa melihat kemenangan demi kemenangan? Karena dia dekat dengan Allah. Kemudian Yosafat, Daud dan seterusnya, ada banyak tokoh-tokoh Alkitab mereka melihat kemenangan karena hubungannya yang erat dengan Allah. Saya mau bilang saudara, gereja ini, gembala sidang kita, kenapa melihat kemenangan demi kemenangan dinyatakan? Karena mereka adalah pribadi-pribadi yang dekat dengan Allah. Apalagi itu gembala sidang kita, seorang penyembah yang luar biasa. Kedekatan dengan Allah membawa kemenangan. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Orang dunia aja tahu relasi menentukan prestasi. Iya kan? Orang dalam dunia politik misalnya saudara, salah satu yang akhirnya membuat dia bisa menang dalam dunia politik, itu saudara, dia punya posisi, punya jabatan. Salah satu penentunya adalah relasi. Bagaimana dia membangun relasi dengan sesama, dengan yang di atas, dengan yang di bawah. Itu sangat penting. Dalam dunia bisnis juga sama. Orang yang bisa sukses dalam dunia bisnis adalah orang yang mampu membangun relasi dengan partner, dengan klien, dengan customer, dan lain sebagainya. Betul ya? Kalau orang yang dikit-dikit berantem, bagaimana bisa sukses? Baru partneran dikit, udah somasi. Biasa, undang Abang Hotman.
saya nggak punya cincin sebanyak itu, saudara. Kalau cincin saya sebanyak itu, sekarang saya tidak berdiri tapi khotbah juga jalan diri, saking beratnya, saudara. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, bagaimana bisa mau diperkaya, bagaimana bisa sukses dalam dunia pekerjaan. Orang yang sukses dalam dunia pekerjaan adalah mereka yang apa? Yang tahu bagaimana membangun relasi, saudara. Betul ya? Karena saya baca satu survei begini, saudara. Untuk sukses ada kecerdasan yang harus kita miliki, namanya kecerdasan intelektual dan juga kecerdasan emosional, saudara. Jadi kalau saudara lihat gambar ini, saudara, ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional untuk bisa sukses. Nah, tetapi yang menarik adalah begini, saudara. Ada banyak orang berpikir, oh kalau kita pintar, kalau kita hebat, kita bisa sukses dalam pekerjaan. Ternyata enggak juga. Kenapa? Karena kecerdasan intelektual ternyata hanya berpengaruh 20 sampai 25% dalam kesuksesan seseorang. Sisanya yang cukup besar adalah kecerdasan emosional. Itu saudara punya peranan. Gambar selanjutnya yaitu sampai dengan berapa? 80%, saudara. Nah, ini gambar selanjutnya hanya orang beriman yang bisa melihatnya. Kita lihat 75 sampai, saya mau bilang saudara, artinya apa? Kecerdasan emosional punya peran penting. Dan saya mau bilang saudara, kemampuan bersosialisasi, membangun relasi masuk di sana, saudara. Saya mau ajak saudara berandai-andai. Misalnya saudara adalah manajer HRD. Saudara manajer HRD ada 2 orang yang daftar pekerjaan. Saudara yang wawancara, yang satu pintar banget, yang satu lulusan terbaik di kampus terbaik, 4,0 IPK-nya, summa cum laude. Dia lulusan terbaik. Contoh masuk di perusahaan minyak, petroleum, pintar banget. Dia paham betul soal minyak, mulai dari minyak bumi, minyak tanah sampai minyak urapan. Dia paham betul, saudara. Kemudian yang satu misalnya saya, cuma paham minyak urapan. Dia paham semua minyak. IPK-nya 4, saya misalnya IPK-nya 2. Misalnya, bukan beneran, misalnya. Saya pikir beneran. Ini teman saya IPK 2. Misalnya. Saya 2, dia 4. Ketika ditanya, apa kamu bilang sudah? Oh, begini. Bapak sudah bapak. Dia tahu semua. Saya juga tahu mau apa. Menurut saudara, kalau saudara di posisi HRD, manajer HRD, saudara pilih siapa? Saya atau dia? Pendeta Marcel. Pendeta Marcel. Enggak ada. Yang pilih saya boleh katakan. Ternyata saya disayang jemaat. Baru di sini ada yang pilih saya. Amin. Udah nggak bener ini. Saya mau bilang ya, kalau kita mau realistis, jangankan kita, nenek-nenek tatoan depan kita sudah pasti pilih. Enggak. Dia lebih berkompeten, betul ya? Betul. Dia lebih paham. Tapi bagaimana ketika wawancara saya bilang, saya tapi keponakannya Pak Direktur. Kalau saudara manajer HRD, saudara pilih siapa? Saya atau dia? Pak Marcel. Hah? Bapak. Bapak siapa? Bapak dia? Saya atau dia? Bapak Marcel. Hah? Bapak. Saya? Kok kenapa jadi saudara? Saya nanya saya atau dia? Bapak Marcel. Jadi saudara? Kan saudara ada ikutan. Saudara pilih pendeta Marcel atau dia? Pak Pendeta Marcel. Saudara menjadi sama. Betul. Kenapa? Saya tidak lagi bicara tentang the power of orang dalam, bukan. Tapi saya mau untuk melihat apa? Betapa pentingnya hubungan. Saya mau bilang saudara, begitupun kita dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan.
untuk melihat kemenangan terjadi dalam hidup kita, kita harus punya hubungan dengan sumber kemenangan yaitu Tuhan. Katakan amin. Amin. Saudara, ada banyak orang Kristen malah justru ketika mengalami masalah tantangan persoalan kehidupan, dia malah jauh dari Tuhan. Makanya nggak pernah melihat kemenangan terjadi dalam kehidupannya. Saya mau bilang saudara, pastikan apa? Kita dekat sama Tuhan, melekat sama Tuhan. Karena dalam kedekatan, dalam kemelekatan kita dengan Tuhan, di situ ada kemenangan yang sejati yang datang dari Tuhan. Kalau kita tepuk tangan yang paling mulia Tuhan. Kita sama dengan kiri mendekat dengan Tuhan. Dekat dengan Melekat Tuhan. dengan Tuhan. Melekat Di situ dengan ada Tuhan. kemenangan yang sejati. Tepuk tangan sekali lagi yang paling mulia Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa kunci hidup yang kemenangan yang kedua saya mencatat di sini saudara adalah percaya dan bergantung kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya percaya. Percaya. Sama-sama sama saya mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Coba kita buka Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Juga saya jadi hafalan saudara. Yeremia pasal itu 17 ayat 7 sampai ayat 8. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3 ya Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan harapannya pada Dia Tuhan. seperti apa? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang membuahkan apa? Dan yang daunnya tetap hijau dan yang tidak apa? Sekali lagi saudara, ayat 7, ayat 8 saudara, ayat 7 kita baca sama-sama. 3 ya Orang yang mengandalkan Tuhan dan harapannya pada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Sama saya berharap sama Tuhan. Berharap sama Tuhan. Selanjutnya ayat 8 dikatakan apa saudara? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang mendapatkan akar atau di tepi air, tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Panas terik, tahun-tahun kering adalah bicara tentang masa-masa sukar, keadaan yang sulit, masalah, tantangan, persoalan kehidupan, bicara tentang peperangan yang bisa terjadi kapan saja dalam kehidupan setiap kita. Tapi kabar baiknya kita mencatat orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang berharap sama Tuhan tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena Tuhan memberikan berkat kemenangan bagi setiap mereka. Tepuk tangan sekali lagi bagi mereka. Ya. Jadi saya bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita pastikan apa? Andalkan Tuhan, berharap sama Tuhan. Ya Pak Pendeta, saya mau Pak Pendeta, tapi masalahnya Pak Pendeta, sepertinya nggak ada pengharapan untuk menang Pak Pendeta. Sepertinya mustahil saya bisa menang. Saya mau bilang saudara, sekalipun keadaannya mustahil, sepertinya tidak ada harapan, tetap percaya dan tetap berharap. Katakan amin. Amin. Kita lihat kisah dalam Alkitab. Saudara ingat Daud? Ada saat di mana bahkan sampai rakyatnya melemparin dia dengan batu. Kenapa? Karena mereka diserang, beberapa korban terjadi, dan akhirnya apa? Rakyatnya sakit hati malah berbalik untuk menyerang seorang Daud. Kita lihat 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 6 dikatakan apa? Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan nabari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena apa? Tahan sana di sana. Daud tinggal sendirian. Tapi saya mau bilang saudara, yang Daud lakukan, walaupun secara logika sudah kalah, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya pada Tuhan. Endingnya dia lihat kemenangan. Tepuk tangan dengan paruh yang luar biasa. Daniel secara hitung-hitungan manusia udah kalah. Kenapa? Udah dilempar ke dalam gua singa. Kalau masih di depan gua singa, tiba-tiba Tuhan menyentuh hati Nebukadnezar dan akhirnya dia bilang sama penjaganya, tunggu. Langsung tiba-tiba kamera masuk, jing 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 jing, bersambung. Biasanya gitu kan, muncul iklan Subway. Yang nonton drakor tahu ini kan apa? Nontonnya tersanjung ya. Sinetron Indosiar. Saya mau bilang saudara, kalau di posisi itu, mungkin kita masih berpikir ada kemungkinan menang. Itu udah dilempar ke dalam gua singa. Kalau kita di posisi itu, saudara, di posisi Daniel, mungkin kita dalam gua singa udah, aku berserah. Kita lihat sinanya udah berlipat tangan sambil berdoa. Oh, puji Tuhan, sinanya sudah bertobat. Singa, kenapa kamu berdoa? Kata mama sebelum makan berdoa dulu. Tapi saya mau bilang saudara, sekalipun tampaknya sudah kalah, tapi Tuhan sanggup putar balik keadaan jadi kemenangan. Boleh pegang tepuk tangan yang paling mulia. Sadrak, Mesak, Abednego secara manusia udah kalah, belum? Udah Udah di dalam perapian saudara. Udah.
udah dimasukkan ke dalam perapian yang panas. Itu orang bilang, oh paling ke dalam udah panas. Dada ini Pusing. udah kalah. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang hebat. Orang-orang yang tetap berharap sama Tuhan, sekalipun secara manusia sudah kalah, Tuhan sanggup memutarbalikkan keadaan. Sekalipun mustahil, kemustahilan sanggup Tuhan buat jadi mungkin dalam hidup kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Sekarang kita mau bilang saudara dalam kehidupan setiap kita, tetap berharap sama Tuhan. Saya nggak tahu peperangan apa yang sementara saudara hadapi, tapi sekalipun kata orang sudah kalah, tetap berharap Tuhan sanggup menyatakan kemenangannya. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama orang kirimu, tetap percaya, tetap berharap. Di situ ada kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang ketiga, ini untuk bersiap-siap. Yang ketiga, apa kunci memiliki hidup yang berkemenangan? Yang ketiga adalah hidup dalam kebenaran. Sama-sama bilang sama saya, hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Sama-sama bilang sama saya, hidup benar. Hidup benar. Coba kita buka 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 12. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Sama-sama kita baca. 3 ya. Sebab Mata Tuhan tertuju kepada siapa? Dan telinganya kepada perpohonan yang mereka. tetapi wajah Tuhan menentang Orang-orang yang berbuat Sekali jahat. lagi bagian awal dikatakan apa? Sebab mata Tuhan tertuju kepada siapa? Orang-orang benar. Sama-sama bilang sama saya, orang benar. Orang benar. Dan telinganya kepada apa? Yang diminta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat. Kunci kemenangan, kunci hidup yang berkemenangan yang ketiga, senantiasa berjalan di jalannya Tuhan, katakan amin. Amin. Kenapa? Karena hanya di jalannya Tuhan sediakan kemenangan itu, saudara. Jangan tergoda untuk keluar dari jalan kebenaran Tuhan. Apapun tawaran yang coba iblis bawa dalam kehidupan kita. Karena begini saudara, ketika kita berjalan dalam jalan kebenaran, karena logika jalan ini saudara, sambil kita menanti musuh. Oh pula lagi dalam jalan kebenaran. Saya mau bilang saudara, ibarat ini adalah jalan kebenaran. Ketika kita sementara berjalan di jalan kebenaran, kadang-kadang saudara kita dihadapkan pada situasi yang sulit. Maksudnya apa? Ketika kita dijahatin sama orang, ketika kita difitnah sama orang, ketika kita menghadapi situasi yang sulit saudara, ketika kita berjalan dalam kebenaran, bisa ada suara-suara yang muncul. Iblis bisa bilang begini, hei, ayo, kalau kamu pakai cara begitu terus, kapan kamu bisa menang? Kalau kamu dijahatin sama orang, kamu jalan dalam jalan kebenaran terus, rugi. Balas dong, balas. Iya kan? Bisa begitu. Yang normal-normal itu. Itu tetap nggak normal. Iya kan? Ketika kita dalam jalan kebenaran, kita dijahatin sama orang, Tuhan bilang, iblis bilang, lu balas, lu jangan diam aja lu kan bisa, lu jangan terlalu sabar, lu balas. Ketika saudara lagi berjalan dalam kebenaran, ada yang sikat, iblis bilang balas, lu sikat balik, biar sama-sama glowing kalian. Lagi jalan dalam kebenaran, iblis bilang, lu udah digituin sama suami, udah dijahatin sama suami, lu masih ada mampu, lu masih ada ucapan buat dia, jangan dia balas. Iblis pakai lagi temannya, Cek kan masih cantik. Cek jangan aja. Suami udah bergerak, udah jahat. Balas Cek, balas. Mumpung Cek masih cantik. Nanti Cek kalau udah tua, udah gak laku lagi Cek. Mumpung masih cantik Cek. Tinggalin aja. Cek model begitu mah Cek tinggalin. Ketika saudara dalam kebenaran,
Iblis datang, elang you. Kalau dia lu balas, bangkitkan kembali asrama pria yang lu tutup selama ini. Kenapa kamu ngomong itu kan ketawa? Lu punya asrama pria. Tolak aku. Tapi saya mau bilang saudara, mau seperti apapun yang coba disampaikan tetap berjalan di jalan kebenaran. Pun saya bilang sama saya waktu itu kalau ngomong gampang sih kalau juga. Coba kalau aku dari posisi saya ngomong ini saudara karena saya nggak pernah alami. Kadang-kadang apa itu diizinkan Tuhan alami. Bahkan kadang-kadang itu berat supaya ketika dia khotbah nggak ngomong doang saudara. Dan saya pernah alami. Udah benar, udah baik, nggak mau jahat sama orang, nggak mau aneh-aneh sama orang. Serangan datang, segala macam dilakukan. Ya udahlah. Iblis mulai bilang, alas tuh banyak, bukan Manado. Dia ngomong-ngomong fitnah-fitnah, keluarkan umur rica-rica. Tapi enggak Tuhan. Tenang teman-teman. Tapi gitu saudara, saya udah diam, nggak balas, nggak ngapa-ngapain. Makin menjadi-jadi orangnya saudara. Memang kadang-kadang gitu ya. Ada orang-orang yang kalau kita diemin, makin semangat dia. Iya kan? Kita sabar. Pengalaman pribadi. Yes. Jadi pelaku ya. Korban. Kalau kita nggak bergerak kita makin dia akan menghancurkan kehidupannya. Mantap. Kalau kita diam aja kita cuma akan menghancurkan kehidupannya. Ringan itu. Jadi jujur ya, ketika digituin, ya memang saya pendeta, tapi kan di dalam sini ada orang Manado, ada orang Manado mengalir di sini. Kita kan orang Batak dan Papua kan ada mengalir darah-darah Petrus saja gitu. Ada campuran darah Romawi lah bisa dibilang. Jadi saya bilang Tuhan, ya namanya hamba Tuhan mesti tanya Tuhan ini. Ini saya bilang sama Tuhan, boleh nggak Tuhan balas? Bikin aja Tuhan itu. Karena kan Tuhan di Alkitab kan Daud juga berperang, Yosafat juga berperang. Boleh kan saya berperang? Jangan goyang, udah kau lagi ini Tuhan bilang, lagi merekam. Jangan goyang. teman saya terburuk untuk doa kayak teman saya berdoa. Teman saya ketika dia dicari sama temannya, dia doanya begitu, Tuhan cabang ya. Ada istri-istri berdoa ketika dia disakiti sama suaminya, doanya begitu, Tuhan cabut suami saya. Ketika suaminya batuk, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dapat salam, tobat. Tapi kan kita saya bilang, Tuhan, saya tanya Tuhan, boleh kita bilang cek. Sudah sakit banget, disakitin terus Tuhan, boleh. Masih mau berperang Tuhan, boleh kan? Tapi Tuhan bilang apa? Jangan dia. Jangan ada ya.
saya kerja mau, saya suka berlutut untuk doain jemaat Tuhan percaya saya layani supaya semuanya diberkati Tuhan. Ketika saya lagi berdoa Tuhan malah dengan begini, ucap berkat buat orang-orang itu. Masih sakit, tapi kalau bilang ucap berkat dalam air mata, ucap berkat buat orang itu. Bisa bilang saudara, ketika saya tetap berjalan dalam jalan kebenaran, saksian yang saya lihat, Tuhan nyatakan kemenangannya dengan cara yang ajaib. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama anak di kirimu, tetap berjalan dalam kebenaran. Di situ ada kemenangan yang Tuhan nyatakan. Sekarang kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dan kita akan berdoa tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Berdoa di hadapan Tuhan. Peperangan apapun yang sementara kau hadapi hari ini, ingat baik, kita diciptakan sebagai pemenang, akan lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu pastikan kita senantiasa melekat sama Tuhan, karena Tuhan bersumber kemenangan yang sejati. Sekalipun dalam peperangan kita sepertinya mustahil untuk melihat kemenangan, tetap percaya dan berharap sama Tuhan, karena Dia Tuhan yang sanggup mengubahkan yang mustahil jadi mungkin dalam hidup kita. Dan dalam proses peperangan tetap berjalan dalam kebenaran. Sekalipun ada begitu banyak godaan, tetap jadi orang baik, tetap jadi orang benar. Karena mata Tuhan tertuju kepada mereka yang hidup dalam kebenaran. Dan mata Tuhan akan membuat saudara dan saya melihat rancangan Tuhan dinyatakan, tangan Tuhan bekerja menyatakan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Sambil doa di hadapan Tuhan, tetap berjalan dalam kebenaran, maka setiap langkah yang kau ambil adalah langkah hidup berkemenangan. Boleh taruh tangan kananmu di dada, katakan harus tetap dalam kebenaran, tetap jadi orang baik, di situ ada kemenangan. Ku yang